Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya. Video kali ini saya akan membahas puncak dari penyakit asam lambung yang disertai dengan penyakit psikosomatis. Penderita yang mengalami puncaknya atau di saat-saat penyakit itu sangat parah, itu akan mengalami yang namanya panic attack. Panic attack itu dimana pikiran sudah tidak bisa lagi dikendalikan, takut, cemas, seolah-olah hidupnya sudah akan berakhir. Ini sulit dikendalikan, sahabat-sahabat semuanya. Panic attack itu tidak lama, bisa 10 menit sampai 15 menit. Tapi jika itu sering kembali, penderita biasanya akan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia akan seperti orang pingsan, seolah-olah perasaannya sudah akan mati. Itu saya mengalami lama sekali, sering dulu itu hampir berapa bulan sekali saya masuk UGD itu karena panic attack. Panic attack itu luar biasa juga rasanya. Perasaannya kita ini ingin selalu masuk UGD untuk menerima untuk minta dirawat, karena takut kalau dia akan mati. Biasanya orang yang kena panic attack itu cenderung trauma atau merasa dirinya itu mempunyai sakit berat. Yang paling sering saya rasakan atau mungkin yang saya lihat dari teman-teman itu merasa dirinya mempunyai penyakit jantung. Karena rasanya juga mungkin hampir sama dengan penderita penyakit jantung, karena badan ini dada ini sakit, sesak, jantung kayak mau loncat rasanya, dingin, keringet dingin, terus pusing. Saya sampai tidak bisa mendengar suara orang di lingkungan saya, di sekitar saya sampai saat itu sampai seperti itu. Karena mungkin sudah saya tidak bisa lagi mengontrol tubuh saya pada waktu itu. Saya masih ingat sekali, saya berapa kali saya kena panic attack itu tidak bisa ditahan, kawan-kawan. Saya tetap harus lari ke UGD untuk minta perawatan. Padahal setelah di sana, setelah ditangani oleh tenaga kesehatan, saya langsung membaik, karena memang bukan penyakit jantung. Itu yang saya rasakan. Untuk kawan-kawan semuanya, mungkin ada yang sudah di tahapan itu dan ada yang belum. Jika sudah ada di tahapan itu, kawan-kawan semua harus menyadari bahwa itu hanya panic attack, tidak akan berbahaya, tidak akan membuat kita mati, tidak. Itu hanya perasaan,
halusinasi karena kita mempunyai penyakit psikosomatis. Karena yang rusak itu adalah mental kita atau jiwa kita. Jadi untuk penderita yang sudah mencapai level panic attack ini, gak usah takut. Saya mengalaminya itu juga lama, dan bawaannya memang pengennya ke UGD kawan-kawan, karena merasa dia ini mempunyai penyakit jantung kan gitu. Jadi tidak usah takut. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau saya seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya, kita harus tenang, harus menyadari bahwa ini hanya penyakit pikiran, bukan penyakit yang bukan penyakit yang berbahaya. Tenang, kita rilekskan tubuh, atur pernapasan kita, tarik nafas lewat hidung pelan-pelan, dan sambil menyadari bahwa ini memang bukan penyakit yang berbahaya. Kemudian kita keluarkan nafas melalui mulut perlahan-lahan. Minum air hangat, rebahan, santai saja. Itu nanti akan hilang sendiri. Jangan panik. Jangan, ya itu namanya panic attack. Panic attack itu panik kan. Panik, tidak bisa terkendali. Nanti kan akan hilang sendiri, akan mereda sendiri. Jadi untuk penderita ini yang paling menyiksa, yang paling membuat kita takut ya panic attack ini. Caranya sudah saya jelaskan tadi seperti itu. Kita tetap tenang, kita percaya bahwa itu hanya penyakit biasa dan bisa diobati dan bukan penyakit yang berbahaya. Gitu. Kemudian penderita ini memang mudah sekali takut. Contohnya seperti ini. Ada orang ketemu dengan kita, kemudian dia berbicara kepada kita, "Barang kamu kok muka kamu kok pucat sekali." Itu pasti penderita akan takut. Dia akan panik lagi. Wah, ini jangan-jangan benar. Seperti itu. Jadi jika ada yang seperti itu, biarkan saja. Itu nanti akan memperparah keadaan kita. Kemudian pernah kawan-kawan saya tidak bisa tidur. Kalaupun tidur itu saya bangun dengan sendirinya, kaget, langsung duduk, langsung panik dalam keadaan tadinya tidur, kemudian langsung bangun tanpa sadar, kaget, wah jangan-jangan ini saya mau matian gitu. Itu saya pernah mengalami, itu sampai berbulan-bulan juga. Itu adalah salah satu, ya memang seperti itu, penderita psikosomatis itu memang seperti itu, atau gangguan kecemasan memang seperti itu. Badan kita ini kadang serasa bergoyang sendiri. Contohnya kayak detak nadi di telinga atau di leher atau di tangan, itu kita sampai kadang bisa merasakan, kayak seperti detakan itu bisa merasakan. Itu salah satu ciri orang yang kena psikosomatis dan asam lambung. Jadi jangan takut. Terus seperti kita ini seperti tidak di dunia nyata, seperti nggak tahu, pokoknya pikiran tuh kayak ya nggak jelas, ngambang lah hidupnya. Sehari-harinya itu nggak ada kebahagiaan seperti itu. Kemudian yang harus perlu diperbaiki masalah tidur, kawan-kawan. Tidur itu sangat penting. Memang penderita itu kadang malam itu nggak bisa tidur, tapi kalau pagi dia sering tidur.
mulai saat ini harus kita rubah, teman-teman. Kalau pagi diusahakan jangan sampai kita tidur. Minimal kalau kita mau tidur itu setelah sholat zuhur itu kita tidur. Jangan masih pagi kita tidur. Jangan, itu malah memperparah. Dan kalau kita tuh sering tidur siang, terlalu banyak tidur siang, nanti malam akhirnya kita tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, akhirnya begadang, itu akan semakin menyulitkan kita untuk sembuh. Seperti itu. Kemudian penderita ini sering sekali merasakan seolah-olah dirinya itu yang paling mempunyai penyakit itu, maksudnya dia sendiri, kayak tidak ada orang lain. Padahal di luar sana sangat banyak kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lihat, coba cari di grup itu banyak sekali penderita asam lambung yang diperparah dengan psikosomatis. Sebenarnya yang memperparah itu adalah psikosomatisnya. Kalau asam lambungnya itu sangat mudah diobati sebenarnya. Mudah jika kita sembuh dari psikosomatis. Jadi lambung nanti pun diobati ya mudah sembuh. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jangan pernah selalu berpikir negatif. Kemudian penderita ini sering kesemutan tangan, kaki. Sudah saya ceritakan juga di video sebelumnya. Penderita ini sering kesemutan, sering kaki lemas, kaki itu kayak nggak ada tenaga. Itu sering sekali. Itu kenapa? Karena biasanya penderita ini bisa jadi dia karena terlalu kurang asupan makanan, air putih, itu bisa jadi seperti itu. Karena saat ini ketika saya udah berusaha makan tidak matang segala macam, akhirnya hilang itu semua. Itu tidak ada masalah. Yang terpenting, saudara-saudaraku, kita harus tenang menghadapi penyakit ini. Tenang, jangan panik. Kita sadari bahwa kita ini memang sedang mengalami penyakit pikiran. Penyembuhannya ya kita sendiri yang bisa menyembuhkan. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Saya akan lanjutkan lagi untuk video berikutnya. Jangan lupa untuk kawan-kawan semua, jika ingin sembuh, dengar atau lihat video saya ini dari awal, dari video yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan nanti yang seterusnya. Insya Allah, jika nanti teman memahami, tahu kunci dari penyakit ini, cara menyembuhkannya, insya Allah teman-teman cepat sembuh, kawan-kawan. Seperti ini teman-teman, kita mencari kesibukan atau hobi kita. Saya sangat suka kucing, jadi saya waktu sakit dulu untuk hiburan saya pelihara kucing, terus sering mancing. Akhirnya saya mendapat ketenangan. Mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan dulu, kawan-kawan. Mungkin besok saya akan buat video lagi untuk yang lebih spesifiknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan bisa komentar di
video ini nanti bisa saya jawab, atau saya nanti bisa jawab, bisa saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan ajukan. Cukup sekian kawan-kawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.